Berbagai expectations of many people. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam teman-teman semua. Kembali lagi di Harborcast. Jadi kali ini saya berkesempatan ngobrol-ngobrol. Saya Bu Intan, kemudian ada Pak Fikri dari Prodi Teknik Informatika. Nah kali ini tuh tema obrolannya itu tentang bagaimana sih profesi di bidang IT kok bisa jadi primadona di masa depan gitu ya. Jadi mengulik kenapa profesi di bidang IT itu bisa menjadi primadona di masa depan. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung gitu ya ke depan mau ambil jurusan apa atau kenapa sih sekarang itu sering sering dengar kalimat IT, sering dengar kalimat atau kata informatika, itu tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, hari ini coba kita kulik bersama dengan Pak Fikri gitu ya. Nah, mungkin kita langsung aja Pak Fikri. Oke, Halo Mbak Intan. Pak. Ya, halo Mbak Intan. Nah, mungkin nanti kita ini aja dulu Pak, apa ya, ceritain dulu apa sih sebenarnya teknik informatika itu? Kenapa kemudian sekarang sering booming Oke, kata-kata teknik informatika? oke, langsung dijawab. Iya, silahkan Oke, Pak. jadi pertama karena kita berbicara dari perspektif akademik, saya akan menjawab dulu dari asal muasal atau dari ruang lingkup informatic engineering. Ya, jadi kalau kita mengacu ke apa namanya salah satu asosiasi di bidang eh, machinery komputer, IEEE ACM Computing Curricula pada tahun 2005 itu masih dibagi ke dalam 5 jenis disiplin ilmu di bidang computing, mulai dari computer engineering atau teknik komputer, kemudian information system, sistem Iya, sistem informasi, informasi. dan salah satunya itu adalah computer science. Nah, kalau di computing curricula itu menggunakan redaksinya itu bukan informatic engineering, karena computing curricula itu bisa dikatakan madhab Amerika, sedangkan informatic engineering itu adalah madhab Barat. yang lahir di Eropa, Oh ya, iya, yang dulu dibawa oleh konon katanya dosen-dosen yang dulu studi di di Eropa Eropa. kemudian pulang di ITB, Iya. ya. Nah, kemudian ketika apa sih cakupan informatic engineering itu? Pertama, kalau secara global kita mengacu ke ACM Computing Curricula, itu dia fokus ke bidang software development, Oke, pengembangan pengembangan aplikasi, aplikasi. pengembangan perangkat lunak yang biasa kita pakai di smartphone, Iya. website dan lain sebagainya. Intinya poinnya di situ. Iya, Gitu, Mbak oke Intan. oke. Ya, berarti eh kalau TI atau teknik informatika itu biasanya nanti akan mengembangkan aplikasi gitu ya, Pak. Betul. Nah, kan teman-teman nih kita sering pakai aplikasi apalagi sekarang di Android atau di iOS semuanya itu berbentuk aplikasi, ada banyak aplikasi belanja, mulai aplikasi yang lainnya juga. Itu Ya. dari teman-teman teknik Iya, informatika ya, iya, Pak, iya. pengembangnya. Jadi pembuat program-program itu tuh dari teknik informatika. Nah, dengan cakupan teknik informatika itu, kemudian kan kita sering ini ya Pak, sering dengar gitu ya, bahwa apa namanya profesi di bidang IT itu akan menarik, akan mempunyai peluang yang besar nih di masa depan gitu. Oke. Kok bisa ya, maksudnya sekarang banyak tagline-tagline kalau kerja di bidang IT atau kuliah di bidang IT itu punya masa depan cerah kayak gitu ya. Oke, Itu oke. gimana ya Oke. ininya relevansinya? Jadi ada banyak sekali korelasi atau benang merah. Pertama, di periode 2010 ke atas ketika digaungkan revolusi industri keempat, yang Iya. mana salah satu pemantik di revolusi industri keempat itu adalah munculnya teknologi apa namanya cyber physical system, Iya, benda-benda fisik itu terhubung secara sarasi. siber, kemudian IoT dan lain Iya, sebagainya. intinya internet gitu ya, Pak Nah, ya. intinya semua itu berbasis teknologi informasi, otomasi, dan kecerdasan buatan. Itu kata Heeh, kunci pertama. iya. Nah, kemudian kita bisa melihat di periode 2015 kemudian sampai 2020 itu muncul beberapa bidang pekerjaan yang sebelumnya itu mungkin tidak ada, tidak Iya, familiar, seperti halnya misalkan ilmuwan data atau data scientist, iya. ya.
Eh, ini salah satu apa namanya bidang pekerjaan yang memang masuk ke dalam domain informatic engineering atau teknik informatika. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan Mbak Intan itu kan kaitannya dengan apa namanya eh, potensi pekerjaan di bidang Iya. IT itu kita tidak usah jauh-jauh melihat ke depan. Misalkan kita lihat di periode sekarang saja, Iya. hampir semua bidang pekerjaan itu Betul. pasti membutuhkan yang namanya pengembangan aplikasi, pengembangan software untuk membantu otomasi dan kemudahan-kemudahan pekerjaan. Iya. Nah, apalagi ketika kita coba apa namanya melihat prospek ke depan jangka panjang. Kebetulan tadi saya membaca satu report Mbak Intan Iya. dari apa namanya World Economic Forum. Itu reportnya itu judulnya dirilis bulan April tahun 2023. Judulnya itu adalah Future of Job Report. Jadi Iya. report tentang pekerjaan-pekerjaan di masa mendatang. Yes. Nah, si World Economic Forum ini dia melakukan semacam kajian ya prediksi 5 tahun ke depan. Iya. Sebenarnya apa sih pekerjaan yang apa namanya menggiurkan gitu. Nah, Betul. ada satu keyword penting ya. Jadi di situ disebutkan 75% perusahaan itu dimungkinkan mereka akan mengadopsi teknologi-teknologi yang berbasis AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Iya. Nah, otomatis di masa mendatang atau setidaknya 5 tahun ke depan, ketika kita mengacu ke apa tadi studi World Economic Forum ini, maka otomatis semua pekerjaan ini akan lekat atau akan menyerap banyak lulusan informatic engineering. Iya. Betul. Ditambah lagi informatic engineering itu kan satu apa namanya bidang ilmu yang dia sangat fleksibel ya, dan dia bisa masuk ke dalam beberapa jenis pekerjaan. Iya. Ditambah lagi sekarang muncul tadi beberapa jenis pekerjaan yang memang sebelumnya nggak ada dan itu masuk ke dalam bidang informatic engineering dan dengan salary yang menggiurkan. Iya, Nah, itu betul, dia. betul. Ya karena kan sekarang kan mulai muncul artificial intelligence, Yes. kecerdasan buatan Yes. gitu ya Pak, mesin learning dan lain sebagainya. Yang mana sebelumnya itu kan belum ada pekerjaan-pekerjaan terkait itu gitu Yes. ya. Pengembang sistem kecerdasan buatan itu kan dulu nggak ada gitu ya. Nah sekarang itu mulai ada. Jadi tadi apa namanya relevansinya tentu peluang kerja gitu ya, peluang kerja di masa depan itu akan semakin luas gitu ya di bidang IT. Makanya mungkin teman-teman sering dengar juga profesi IT di masa depan itu menjadi primadona nih, menggiurkan kayak gitu. Apalagi ini ya Pak ya, salary-nya ya Pak. Iya, 2 digit. Nah, Ya, 2 digit ya. 2 digit. Oke, berarti tadi sudah terjawab bahwa relevansi ke masa depan itu seperti itu ya. Nah, kemudian profesi-profesi apa saja sih Pak yang mungkin ke depan itu sekarang belum ada atau sekarang masih sedikit nih, Oke. tapi kemudian nanti akan menjadi apa ya? Akan dibutuhkan sekali di dunia industri gitu, akan banyak dibutuhkan. Nah, itu kira-kira apa saja sih Pak? Oke. Mm-mm. Jadi pertama apa namanya World Economic Forum itu di tahun 2016 kalau saya tidak salah ingat itu sempat merilis beberapa pekerjaan dengan range gajinya itu yang menempati posisi pertama dengan gaji saya lupa ya nominalnya karena pakai US dollar itu adalah data scientist tadi, Iya, ilmuwan data. ilmuwan data. Dan ini juga salah satu apa namanya bidang ilmu atau bidang pekerjaan yang masuk ke dalam domain informatic engineering. Kemudian ketika kita coba melihat di periode ke depan, selain tadi ada data scientist Iya. itu saya sempat diskusi dengan teman-teman yang di industri itu misalkan ada lagi yang dinamakan semacam ML Ops yang dia nanti menggabungkan model cerdas ke aplikasi-aplikasi entah di mobile atau di betul. perangkat lunak. Iya. Kemudian juga ada AI engineer dan lain sebagainya lah. Iya. Kemudian ada juga satu report dari US News ya, itu juga sama dia merilis apa namanya
1000 jobs gitu ya, dari peringkat satu sampai yang paling bawah. Itu peringkat satu itu masih sama, masih masih di dalam bidang informatic engineering, Iya, yaitu software developer. Itu iya, menempati peringkat satu ya. heeh, Jadi teman-teman semua, kalau misalkan kita berbicara tentang potensi pekerjaan di bidang teknologi informasi, di bidang teknik informatika, itu saya yakin jangankan di masa mendatang, di masa iya, sekarang saja ketika kita bisa banyak memanfaatkan peluang dan potensi, itu sudah sangat terbuka iya, lebar. betul, betul, Terlebih lagi kita nanti coba melihat ke depan, di iya, mana report McKinsey itu menyebutkan akan ada 23 juta pekerjaan di Indonesia yang hilang, iya, dan akan muncul betul, 43 betul, peluang, 43 juta peluang, dan 43 juta peluang itu saya sangat yakin sekali, atau nanti teman-teman bisa coba baca secara independen, itu tidak lepas atau masih di di lingkup, seputar itu betul. teknologi informasi. Iya, betul, betul. Oke. Iya, kan tadi kan mungkin ada istilah-istilah yang baru gitu ya teman-teman ya, ada ilmuwan data, data science, kemudian AI engineer gitu ya Pak. Jadi kan data science itu kan mungkin baru booming sekarang-sekarang gitu ya, karena kalau sebelumnya itu misalkan kita mau membuat report atau laporan perusahaan Ya, gitu ya ya. Pak, laporan perusahaan, laporan industri itu kan pasti sebagai orang accounting yang terdepan nih ya, orang accounting yang terdepan melakukan apa namanya report by Excel lah, by tabel dan lain sebagainya ya, atau ada tools-toolsnya. Nah, dengan adanya data scientist itu berarti bisa ini ya Pak, maksudnya bisa ada create otomatis atau create report atau prediksi atau Bisa apa lebih ya, dari itulah. lebih Ya, dari itu apa, lebih mungkin jauh dari itu. kayak ada apa namanya prediksi penjualan ke depan Betul. gitu ya. Bahkan bisa membuat prediksi siapa yang nanti jadi presiden 2024. Nah, itu dia bisa seperti itu. Jadi nggak hanya di bidang Iya. industri saja, tapi di bidang politik, sosial, ekonomi itu juga bisa banyak Iya. memprediksi gitu ya. Kalau di Jepang itu kan juga kan kayak prediksi gempa gitu ya, Pak. Ya. Prediksi bencana alam lain-lain juga itu berbasis data scientist dan eh apa AI engineer ya. Jadi bagaimana sistem kecerdasan buatan dikombinasikan di situ. Oke, oke. Menarik sekali ya, banyak apa namanya profesi-profesi yang baru, Ya. kemudian profesi-profesi yang rasanya kok sebelumnya kok belum kenal itu ngapain sih pekerjaannya gitu ya Pak. Sekarang sudah muncul nih karena adanya AI tadi gitu ya. Nah, kemudian dengan relevansi bahwa peluang apa namanya peluang kerja ya di bidang teknik informatika itu besar, kita coba relasiin dengan prodi TI di Harber ya Pak. Oke, Maksudnya ya. prodi TI di Harber juga Apakah bisa menjawab yes, itu semua? betul. Apakah bisa menjawab itu semua ataukah bisa bersaing nggak Ya, sih ya, di ya, ya, nasional atau di internasional ketika lulus gitu? Atau misalkan di kompetisi mahasiswa deh, apa namanya bisa nggak sih bersaing dengan apa namanya dengan orang-orang di IT di luar sana gitu, karena kan persaingannya kan persaingan global nih gitu ya, gitu. Monggo Pak, kira-kira Oke. gimana? Jadi saya akan menjawab bukan karena apa namanya sebagai dosen TI di Poltek Harper ya, tapi coba melihat dari kacamata yang objektif. Ya, Jadi pertama begini, kalau dalam teori ilmu sosial itu dikenal istilah krisis ya. ya, Jadi krisis itu adalah satu keadaan ketika apa namanya dasein dengan dasolen, realita dengan apa yang diharapkan itu ada gap, ya, ada ketimpangan. Makanya ada istilah krisis sosial, krisis peradaban, krisis politik. ya, Nah, kita coba kaitkan dengan konteks adanya prodi TI di PHB ini di kota kecil Tegal ya, yang mungkin jauh dari jangkauan jangkauan informasi ya. dan informasi. Jadi begini, saya coba kenapa tadi saya mengawali dengan apa namanya satu apa gambaran Premis. krisis tadi. Eh, Ketika kita menggunakan kacamata apa ya, kacamata keumuman, kampus di Tegal, Tegal kota kecil, harusnya kan kampus di Tegal itu ya wes lah, nggak usah neko-neko Muluk-muluk gitu ya, Pak. gede gitu ya, Iya, ya biasa aja lah, wes cukup apa ya, ya cukup
ya standar nggak usah terlalu melejit begitu. Iya. Nah, eh, sedangkan kalau tadi dalam konteks ilmu sosial itu krisis itu adalah harusnya tinggi tapi capaiannya rendah. Tapi yang saya coba amati di informatic engineering TI Poltek Helper itu malah kebalikannya. Jadi Iya, apa iya. ya, semacam surplus kalau kalau istilah pemerintah itu kan 2045 itu bonus demografi gitu ya. Iya, Kalau betul. kita itu mungkin tadi apa namanya surplus dari sesuatu yang mungkin harusnya biasa-biasa saja, tapi kita kok malah lebih dari itu. Nah, mungkin kita ditanya buktinya apa kok bisa mengatakan prodi TI di Poltek Helper itu punya capaian atau punya Bisa capaian yang bersaing legit gitu lah gitu. ya, Pak. Buktinya apa? Pertama begini, kita coba flashback kemarin teman-teman di bulan apa ya Mbak Intan ya? Beberapa bulan yang lalu Iya. ketika ada satu Kemastik kompetisi gitu ya. bergengsi Iya. yang diadakan pemerintah di Iya. bidang TIK yaitu Kemastik, Kemastik, betul. yang itu diikuti oleh kampus-kampus Bonafit, kampus-kampus Kampus-kampus raksasa, raksasa, PTN, Iya. PTNBH gitu ya, Pak. PTN nggak cukup PTN tapi ada tambah. Iya, ada tambahannya. Kemudian kampus-kampus yang tidak asing lagi ya sudah tidak usah kita sebut, yang mereka itu sudah langganan sebagai finalis, juara. Iya. Dan kita di TI itu pernah sampai finalis saja di 2 tahun yang lalu nampaknya Iya, ketika pandemi itu. Iya. Nah, Hanya alhamdulillah. 10 besar Iya, ya. 10 besar. Nah, satu hal yang tidak disangka itu adalah kemarin kita bisa mendapatkan juara 3, Iya. kita bisa mengimbangi kampus-kampus raksasa, Betul. dan mahasiswa yang juara itu adalah asli anak Tawi, Brebes Tegal Selawi maksudnya. iya. Jadi, dan ini menjadi satu pembuktian bahwa kita yang ada di daerah, di kampus lokal, Iya, betul. ini ternyata punya potensi juga, dan kita tidak selayaknya apa namanya insecure ya. Iya. Dan ini juga mengingatkan saya ke teorinya ini, siapa namanya, Thomas Friedman. Thomas Friedman itu kan nulis buku judulnya The World is Flat. Dunia Iya, dunia datar dalam artian bukan datar beneran gepeng Iya, ya, bumi tapi datar. dalam arti begini, bahwa ada 10 flattener, 10 kekuatan yang menjadikan bumi itu datar. Dan di antara kekuatan yang paling menonjol itu adalah kekuatan internet yang menjadikan sebelumnya antar benua ketika ingin melakukan transaksi itu datang langsung. Iya. Tapi dengan adanya internet, kita bisa melalui marketplace. Iya, Yang betul, sebelumnya betul. kita ingin mengakses studi di Harvard University, kemudian MIT, kita Iya. datang ke sana. Dengan adanya internet, YouTube, semua bisa menjadi flat. Iya, Nah, sama betul, juga betul. teori Friedman ini ketika kita coba kaitkan dengan kampus-kampus lokal yang mungkin tidak begitu dipandang awalnya. Iya, betul. Tapi ketika memang di dalam kampus tersebut ada satu ekosistem yang baik, ada satu inisiatif dari pengelolanya, ada satu budaya yang muncul dari sivitas akademikanya, itu semua tidak menutup apa namanya kemungkinan bahwa kampus-kampus ini juga nanti akan mampu bersaing di kancah nasional bahkan internasional. Dan Iya, kita iya. sudah membuktikan di Tegal. Iya, iya, betul, betul. Gitu. Iya, karena kan memang dengan apa namanya ya, luasnya informasi, kemudahan ya Pak, Ya. kemudahan mendapatkan informasi, tentu mahasiswa Teknik Informatika Poltek Harber juga mendapat kesempatan yang sama, mendapatkan informasi yang Ya. sama juga. Dari kami gitu ya, mungkin dari dosen ya, kita sebagai dosen gitu Pak, atau dari pengelola atau teman-teman dosen yang lain, itu kan memantik itu kamu belajar bisa akses ini gitu ya. Kemudian ternyata dengan kreatifnya orang-orang Betawi tadi ya Pak, Iya. Brebes Tegal Selawi tadi itu dengan kreatifnya itu bisa mengembangkan dan apa namanya, belajar secara lebih dalam, malah lebih intens ya, dengan adanya short course tadi. Mungkin kayak MIT itu ngadain short course, atau mungkin perusahaan-perusahaan selevel Google, Microsoft dan lain sebagainya, itu kan banyak short course-nya. Nah, ternyata mahasiswa itu ketika dipantik gitu ya, kita hanya memantik sedikit, oh ternyata mereka mendalaminya lebih gitu ya, dan itu yang menjadikan mungkin ini ya, apa namanya, akhirnya bisa bersaing gitu ya Pak, di tingkat nasional. Nah, Mbak Intan ini kan sebagai salah satu pembimbing yang biasa langganan ya, menjualakan teman-teman mahasiswa. Jadi kalau dalam perspektif saya, apa namanya,
eh, potensi atau hal-hal besar yang ada di Prodi TI itu salah satunya selain dosen-dosen yang muda, penuh dengan inisiatif, itu juga budaya ilmu, budaya kompetisi, Literasi juga ya. ya. Kemudian juga tadi adanya inisiatif untuk mematik teman-teman mahasiswa. Mahasiswa itu bukan objek yang hanya dipaksa mengikuti umpan Iya, pengetahuan betul. dari dosen, tapi dipantik sehingga muncul curiosity, rasa ingin tahu yang Iya, mendalam. betul. Nah, ditambah lagi sebenarnya challenge besar itu adalah kita di vokasi. Di Iya. vokasi itu tidak hanya sebatas teman-teman itu mampu secara theoretical, Iya. tapi juga implementasinya gitu loh. Iya. Nah, itu satu challenge yang kita menumbuhkan budaya literasi, budaya curiosity itu saja sudah satu tantangan. Ditambah lagi piye carane Biar ada hasilnya Iya, gitu ya, Pak. itu Biar muncul wow. produknya gitu ya. Ya memang alhamdulillah memang kita setahap demi setahap menuju. ada capaian-capaian dan memang semua tidak instan ya. Betul. Semua baik tadi upaya dan kesungguhan dari teman-teman pengelola prodi dan para dosen yang memang ada di dalamnya. Iya. Terus mungkin ini juga Pak, kalau di Prodi TI itu yang alumninya gitu ya. Alumninya itu biasanya kerja apa sih? Apakah memanfaatkan peluang itu atau enggak dari alumni Prodi TI gitu? Mungkin Oke. bisa dijelaskan juga. Oke, jadi salah satu program studi yang bisa dikatakan ramah gender itu salah satu program studi teknik yang ramah gender itu salah satunya adalah teknik informatika. Iya, betul. Pertama dilihat dari populasi ceweknya. Populasi cewek di teknik informatika mungkin bisa dibandingkan dengan teknik yang lain. Iya, betul. Populasinya banyak gitu loh, Mbak. Iya. Dan sarapan untuk bekerja bagi teman-teman yang tadi dengan jenis kelamin perempuan itu juga punya potensi. Betul. Nah, alumni kita kerjanya di mana saja? Alhamdulillah kita punya beberapa alumni yang bekerja di, mungkin boleh nyebut nama kali ya. Misalkan Iya. di salah satu Boleh. perusahaan punya ya salah satu konglomerat Indonesia juga ada. Kemudian ada yang di ini juga penerbit buku yang sudah raksasa, Iya. bukan sebagai pekerja staff ininya Iya, ya, tapi betul. sebagai leader di bidang full stack development, sebagai Sudah mulai mobile. jadi senior Iya, sudah development-nya senior, ya, Pak sudah ya. senior. Bahkan beberapa kali datang ke kampus ya, kemarin kita minta ngisi kegiatan juga, Iya. itu ya sudah ada ini, Kendaraan pribadi ya, kendaraan Pak. pribadi. Tidak lagi Ya. pakai jaket ya. Soalnya udah ber-AC Iya. kendaraannya. Kalau saya pakai jaket, Mas, pakai jaket. Iya. Alhamdulillah cukup banyak, meskipun ya kalau kita ditanya apakah 100% ya belum mencapai itu Iya, ya. betul. Karena memang upaya untuk mengoptimalkan potensi teman-teman kita juga masih berupaya ke langkah-langkah selanjutnya. Iya, betul. Tapi kalau ditanya apakah Prodi TI alumninya ada yang mencapai pekerjaan-pekerjaan yang tadi kita gambarkan Iya. bersama, ya banyak. Iya, banyak, betul. Dan itu sangat menginspirasi. Nah, lebih ya, Pak. detailnya nanti bisa dicek di IG-nya. Ya, Oh, IG-nya iya, itu ada iya, tuh, betul. alumni-alumni atau di medsosnya Prodi TI. Ya. Kemudian mungkin ini Pak, dengan sudah ada capaian-capaian ya, strategi berikutnya itu apa sih gitu kan? Sekarang ada program pemerintah, ada Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dan lain sebagainya. Prodi TI include nggak di dalam itu? Terus kemudian benefitnya apa sih buat mahasiswa ketika mengikuti program-program atau strategi-strategi yang diterapkan di pengelola Prodi TI gitu? Oke. Jadi ketika pertama kali launching MBKM ya, Merdeka Iya. Belajar Kampus Merdeka ya. Waktu itu program Bangkit ya, Mbak Intan ya. Iya, betul. Program Bangkit itu Program kumpulan Gojek, Traveloka, Tokopedia. Google, Iya, Tokopedia, GoTo. Ya. Nah, ketika salah satu platform Kampus Merdeka namanya Bangkit, Prodi TI menjadi program studi pertama yang melaksanakan menyambut di Poltek Harbour ya. Kemudian diikuti dengan rutinitas selama beberapa tahun sampai sekarang. Iya.
kita pernah mengirim mahasiswa mengikuti Pejuang Muda Sosial yang diadakan Kemensos. Iya. Kemudian kita juga pernah menugaskan mahasiswa mengikuti kampus mengajar. Ya, Iya. dan yang rutin setiap semester itu adalah mengikuti magang dan studi independen Kampus Merdeka. Iya, betul. Nah, kemudian satu hal yang terus kita evaluasi, yang kita terus kembangkan di Prodi TI itu adalah menciptakan pertama suasana akademik yang nyaman bagi mahasiswa, Iya. kemudian kurikulum yang agile, yang lincah. Karena ketika kita Stuck gitu ya. stuck, apalagi perkembangan teknologi itu Betul. kan perkembangannya cepet banget gitu Iya, ya. jadi harus ngikutin Yes, juga ya, Pak. ya. Nggak harus textbook banget Iya, nih gitu. iya. Nah, kemudian apalagi Project based learning. nah, mahasiswa itu ketika prodi mengarahkan untuk ikut Iya. MBKM, itu juga sebenarnya salah satu upaya prodi untuk tidak hanya sebatas meningkatkan technical skill atau hard skill teman-teman mahasiswa, tapi juga soft skill. Karena prodi itu memiliki satu pandangan bahwa ketika mahasiswa masuk ke kuliah di prodi TI itu tidak hanya bisa ngoding, kemudian bisa memiliki kemampuan teknis, tapi juga bisa nyaman. Nah, nyaman itu gimana? Nah, nyaman itu kan salah satunya adalah ketika mereka juga dipupuk soft skill-nya. Nah, di kampus Merdeka itu desain kurikulum yang dibangun pemerintah itu memang tidak sepenuhnya mengarah ke technical skill tapi ada soft skill, bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana public speaking, bagaimana bekerja sama dalam tim, bagaimana bisa lepas dari biasanya mental illness ya dan lain sebagainya, dan itu rasanya penting sekali. Iya, Jadi betul, jangan betul, sampai betul. kemudian kita capaian-capaian tinggi di dalam bidang teknisnya, kita juga melupakan aspek humanity-nya. Iya. Nah, ini alhamdulillah bisa mulai ditingkatkan Mbak Intan di Prodi Iya. TI, Mbak Intan ya. Oke. Berarti alhamdulillah ini ya bisa berjalan antara hard skill dan soft Yes, skillnya, dan yes. itu juga nggak teman-teman dari MBKM aja yang mendapatkan, tapi kita juga dari yang reguler, yang teman-teman gak ikut MBKM itu juga mendapatkan kemampuan hard skill dan soft skill juga. Ditambah gitu lagi ya. juga kemarin kan buka layanan konsultasi itu ya. Oh, iya. Memang itu tidak hanya punya Prodi TI untuk semua sivitas akademika. Ya, itu sih teman-teman semua. Jadi begitu banyak profesi di bidang IT yang bisa jadi primadona. Jadi teman-teman yang masih bingung atau pengen ngulik lebih dalam lagi, nanti bisa gabung ke Prodi Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama. Karena kita vokasi, jadi kita akan menghasilkan banyak karya, tidak hanya teori-teori saja, tapi karya juga akan kita buktikan di Prodi Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Tegal. Mungkin itu saja teman-teman terkait podcast hari ini. Kita tunggu teman-teman di Teknik Informatika, dan kita tunggu teman-teman juga untuk bisa berkarya bersama. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our expectations of many people.